Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Seperti biasanya, Fams TV hadir dan dengan narasumber-narasumber pilihan tentu saja. Untuk kesempatan kali ini di Roni Times, kita akan berbincang-bincang, masih kita mengakomodasi pertanyaan ya yang muncul di beberapa website dan juga di beberapa ya, di beberapa website diantaranya banyak sekali nih ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang sudah pernah kita bahas dahulu dan apa yang kita sudah munculkan di channel Fams TV tentu saja. Dan kemarin tiba-tiba direspon luar biasa oleh masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Dan kalau dilihat tidak hanya Kabupaten Purwakarta, tetapi kemudian Subang, ada juga yang dari Bekasi ya. Padahal Bekasi udah lama ya ada TV digital di sana, tetapi memang masih belum ter-up ya, belum muncul. Dan baik pemirsa, saya datangkan langsung narasumber yang sangat berkompeten, seorang tokoh media penyiaran digital, seorang tokoh ya, bisa dikatakan tokoh yang namanya udah nggak asing lagi dalam percaturan TV digital. Beliau yang mendorong, beliau yang menggiring, dan kemudian beliau yang mengegulkan TV digital di Indonesia ini. Saya sapa dulu pemirsa, ada Kang Eris. Assalamualaikum Pak Eris, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, beliau merupakan Eris Munandar, sarjana ekonomi, dan beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia (ATSDI). Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia ya. Nah, memang ATSDI sering muncul dan mungkin Anda bertanya-tanya sejak kemarin ya. Saya berusaha juga menghubungi Ketua Umum ATSDI, beliaunya ini juga agak susah karena beliau sering keluar negeri ke Indonesia hanya sekedar mungkin makan siang gitu ya. Tapi beliau jadwalnya memang padat sekali. Pak Iris sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya, teman-teman. Alhamdulillah. Baik, Pak Iris, ini sebenarnya kan masih tahun depan ya untuk analog switch off ya. Masih tahun depan untuk wilayah kita, tetapi ternyata ini soal TV digital ini sudah begitu marak ya, pertanyaan-pertanyaan udah mulai muncul, masyarakat sudah mulai penasaran dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bacakan. Tapi saya ingin progres terbaru dulu nih Pak Iris dari TV digital, perkembangan TV digital di tanah air ini. Karena kemarin Anda baru aja bertemu dengan menteri, dengan pejabat di Kementerian Kominfo. Ada kabar apa mungkin bisa di-share di sini sehingga masyarakat tidak hanya di Purwakarta dan sekitarnya, tapi di seluruh Indonesia tahu ada updating apa nih soal TV digital ini Pak Iris. Silakan. Ya, alhamdulillah memang kita butuh perjuangan yang sangat luar biasa udah beberapa tahun Pak Roni. Ya. Dan sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan, itu kan sudah ada guidance yang pastilah bahwa analog switch off ini akan segera dilakukan. Ya. Hari ini kita sedang mempersiapkan untuk melaksanakan analog switch off tahap pertama di wilayah sebagian kota di wilayah Provinsi Naguru Aceh Darussalam, kemudian Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga beberapa kota di Provinsi Banten. Ini rencananya akan dilakukan switch off pada tanggal 17 Agustus 2021 ini. Ya. Jadi sosialisasi dan distribusi set-top box yang dari pemerintah itu diarahkan untuk sementara ke wilayah-wilayah yang akan melaksanakan tahap pertama ini, karena Pak Roni, tahap pertama ini bisa jadi sebagai ujian pelaksanaan analog switch off ini berjalan atau tidak. Mudah-mudahan karena memang isunya tidak ada sama sekali di Aceh, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, di Banten, saya pikir analog switch off ini akan mulus-mulus saja untuk tahap pertama ini, karena memang wilayah-wilayah itu kan di luar wilayah Asia Nielsen gitu kan, jadi tidak memberatkan
televisi analog yang saat ini sedang bersiaran gitu kan. Nah, jadi kita arahnya ke sana, akan tetapi juga secara simultan kita juga mempersiapkan untuk tahap kedua tanggal 31 Desember 2021. Nah, wilayah Jawa Barat ini kan ada yang masuk ke 31 Desember, ada yang masuk ke 17 Agustus 2022, dan yang terakhir Purwasuka itu 2 November 2022 gitu kan, skema yang dari pemerintah. Tapi kalau tadi Pak Roni mengatakan bahwa sudah banyak orang yang bertanya tentang TV digital, ini sedikit banyak membuat kita bahagia, barangkali sukseslah sosialisasinya gitu secara masif gitu kan. Nah, semakin banyak masyarakat yang merindukan, semakin banyak masyarakat yang sudah tahu TV digital, itu jangan lupa Pak Roni, pemerintah juga akan segera menetapkan analog switch off lebih cepat dari skema yang sudah ditetapkan gitu kan, seperti itu. Baik, artinya bahwa TV digital pasti akan terjadi gitu ya, karena skema analog switch off-nya ASO untuk penggantian siaran migrasi dari analog ke digital saat ini memang sudah ditentukan oleh pemerintah ya Pak Eris ya. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa nanti akan ditunda seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Tapi dipastikan bahwa siaran digital akan terjadi di seluruh Indonesia melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jangan sampai tertunda Pak Roni. Ya. Kita tuh sudah sangat terlambat dibanding negara-negara yang lain gitu. Betul. Saya pikir ini semua televisi, semua industri sudah sepakat, sudah bergerak ke arah yang sama. Indonesia ketinggalan dari Zimbabwe ya. Zimbabwe itu negara Afrika yang terbelakang, tapi Indonesia tertinggal sekali karena tarik ulur kepentingan politik dan dagang juga di Indonesia. Tapi kita bersyukur bahwa usaha keras dari Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia ATSDI untuk terus mendorong pemerintah dan masyarakat DPR terutama agar migrasi dari analog ke digital ini benar-benar terjadi. Baik, Pak Eris, saya langsung aja baca ini pertanyaan-pertanyaan karena sudah cukup banyak ya, dan sejak kemarin kami memisah-misahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar lebih mudah dipahami. Ini dari saking banyaknya capturean pertanyaan itu tidak saya baca karena banyak banget Pak. Kita pusing melihatnya, banyak sekali. Tapi apapun ini ternyata responnya luar biasa ya. Saya bacakan dulu dari Krishna yang ada di Cikalong Wetan. Cikalong Wetan mana nih? Kabupaten Bandung Barat ya. Bandung Barat ya. Ini kapan TV digital masuk di daerah saya? Karena saya mendengar bahwa TV semua akan beralih ke digital. Dan apakah TV digital itu harus pasang parabola, kemudian tiap bulannya membayar seperti berlangganan? Nah, ini masih awal. Gimana nih Pak Riz? Ya, yang untuk Krishna namanya ya. Krishna di Cikalong Wetan. Kalau di Cikalong Wetan itu kan masuknya kalau nggak salah Kabupaten Bandung Barat. Ya. Kabupaten Bandung Barat itu zona wilayahnya Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi. Itu Pak Roni sudah semua televisi sudah melakukan siaran simulcast. Ya. Jadi dari sekarang bisa dinikmati tuh siaran televisi digital yang ada di wilayah sana. Yang dimaksud siaran simulcast itu, Pak Eris, siaran simulcast itu apa sih? Ya, siaran simulcast itu misalkan satu TV SCTV katakanlah dia siaran analog juga tapi juga siaran digital. Ya. Jadi bagi Krishna bisa nonton lah gitu kan. Tapi pastikan dulu. Berarti di dua jalur ya, satu analog, satu jalur digital. Ya. Itu ya, oke. Ya, tapi pastikan dulu televisinya apakah televisinya sudah support kepada digital. Nah, kalau belum support maka jangan beli TV baru, cukup dengan menambahkan yang namanya STB atau decoder. Itu bisa didapatkan di online harga 150 sampai 200 ribu daripada beli TV baru gitu kan. STB itu set top box ya, Pak Iris ya? Ya, set top box, betul. Nah, kemudian kalau selama ini rumah kita pakai parabola atau pakai ini untuk mendapatkan sinyal TV digital, tetap harus pakai STB juga karena TV digital ini kan terestrial, antena biasa. Kalau parabola kan bukan, jadi tetap harus pakai antena biasa. Kemudian yang paling penting adalah dengan channel yang banyak ini gratis, tidak ada bayar bulanan. Free to air ya, jadi gratis ya. Krishna itu tadi ya jawaban dari Pak Iris.
Jadi kita kalau Krishna misalnya punya TV lama gitu ya, nggak perlu bingung dan nggak perlu dijual, kemudian beli TV baru, TV yang yang sudah digital atau apa, nggak perlu, tapi cukup membeli set top box ya, set top box yang tadi disampaikan Pak Iris, STB tadi adalah singkatan set top box. Anda bisa membeli dan apakah pakai parabola? Tadi dijawab Pak Iris enggak ya. Jadi antena biasa, tinggal nanti antenanya dicolokin ke set top box-nya outnya masuk ke TV. Oke, ini pertanyaan lagi kalau bentar, ini yang ringan-ringan nih. Saya ingin kasih pertanyaan Pak Iris yang berat ini. Pak Iris, ini Cipendei Subang, saya ngeceknya pakai aplikasi baru TVRI sama Trans TV Group yang ada. Yang lainnya masih belum ada. Nunggu komplit sama mau beralih cepat, nunggu komplit ya. Saya mau beralih secepatnya dari TV kabel ke TV digital, Pak Iris. Tolong disampaikan ke yang bersangkutan. Oh, maksudnya mungkin Kominfo atau gimana. Daerah Cipendei Subang yang baru ada, ini baru TVRI aja sama Trans Group, yang lainnya masih Zong katanya. Subang. Ya, barangkali Subang itu kan masuk wilayah siaran Purwasuka ya, Purwakarta, ya. Subang, Karawang. Nah, mereka targetnya skema tahap keempat di 2 November 2022. Barangkali industri sedang mempersiapkan ke arah sana. Tapi mudah-mudahan kalau Cirebon kemudian di wilayah-wilayah dekat Subang itu sudah mulai, itu insya Allah akan segera simulkas lah teman-teman televisi di sana. Oke. Baik, kemudian Yanto Basna ini tidak disebutkan di mana tempatnya, tapi pakai bahasa Sunda, mun pakai parabola kudu ganti apa nih? Jadi apakah pakai parabola perlu ganti ya, apa enggak gitu ya? Ya. Jadi selama ini Pak Roni, wilayah di Jawa Barat itu ada yang blank spot terhadap terestrial. Jadi masyarakat itu kebanyakan untuk mengakses televisi itu harus menggunakan parabola. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan era televisi digital itu yang parabola bisa mengakses TV digital? Bisa, asal tetap pakai set-top box, pakai decoder. Karena akses dari TV digital itu kan terestrial, antena biasa, gitu kan, seperti itu. Baik, pemirsa, untuk Anda yang baru saja gabung, Anda bisa menyimak kita secara live ya di Facebook, dan kita juga ada di Instagram, dan saat ini kita sedang live di Facebook dengan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (TSDI), ada Ketua Umum TSDI Eris Munandar, Sarjana Ekonomi, yang saat ini kita ajak ngobrol dan kita menjawab beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul mengemuka. Banyak sekali sebenarnya, tapi kami harus melakukan pemilahan. Jadi mohon maaf untuk nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bisa bacakan, kita anggap diwakili oleh pertanyaan yang kita munculkan kesempatan kali ini. Kemudian dari Ilyas Malik Hussein, Pak Iris, belum deh kayaknya, masih banyak masyarakat Jabar yang harus dikasih edukasi soal TV digital ini, Pak Iris. Soalnya masih ada aja yang ngait-ngaitin sama isu politik yang beredar. Jadi saya nggak tahu isu politik apa. Tapi yang jelas ini soal sosialisasi katanya masih perlu ditingkatkan. Dari Ilyas Malik Hussein, ini yang ada di wilayah Jabar ini ya. Dia tidak menyebutkan tempatnya. Gimana nih Pak Iris? Ya, Kang Ilyas, bukan soal di Provinsi Jawa Barat saja, bahwa sosialisasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita di wilayah-wilayah yang lain. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, ATSDI sudah melakukan kerjasama dengan KPID Jawa Barat. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu kita mengadakan FGD dengan Universitas Padjadjaran. Bagaimana membuat pola komunikasi publik yang baik gitu kepada masyarakat. Karena di Jawa Barat sendiri kan ada 27 kota kabupaten ya Pak Roni, dan kebanyakan dan pedesaan gitu kan. Jadi bagaimana komunikasi publik ini bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Mohon maaf bukan apakah masyarakat di daerah pedesaan Cianjur Selatan katakanlah atau Sukabumi Selatan tahu nggak set-top box gitu kan istilahnya, tahu nggak analog switch off istilah. Maka kita akan kemas dengan istilah-istilah yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat kebanyakan gitu kan, karena
TV digital ini kan harus menjaga kepentingan publik itu sendiri, Pak Roni. Jangan sampai ketika TV analog dimatikan, masyarakat di pedesaan kehilangan, kok TV saya tidak ada gitu kan, layarnya blank gitu kan, karena memang sudah semuanya beralih ke TV digital. Ini pekerjaan rumah bagi kita, dan insya Allah di bulan Juli ini kita akan lebih masif lagi untuk melakukan sosialisasi di 27 kota kabupaten, terutama fokus pertama adalah di kota-kota yang akan melakukan analog switch off tanggal 31 Desember 2021 di wilayah Jawa Barat. Ya, masih kita berbicara soal TV digital. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iris, sekedar kita review pemirsa, baru untuk Anda yang baru saja bergabung di Facebook kami, kemudian juga di website kami. Jangan lupa juga kami nanti malam akan melakukan siaran radio streaming ya, radio streaming. Anda bisa pastikan untuk bergabung. Dan saat ini kita masih berbicara soal TV digital. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iris dan disinggung oleh Ketua TSDI bahwa set-top box TV digital harus menggunakan set-top box, gitu kan? Harus menggunakan set-top box. Nah, Pak Iris, set-top box ini banyak masyarakat yang mendengar bahwa akan dibagikan secara gratis. Bagaimana updating dari informasi ini, Pak Iris? Karena mereka juga bingung nih, set-top box saya harus beli di mana? Terus kemudian set-top box itu bentuknya seperti apa dan lain sebagainya, rata-rata masih kebingungan. Mereka agak terhibur ketika mendengar bahwa pemerintah akan membagikan set-top box STB tadi secara gratis ke masyarakat. Ini klarifikasi sekaligus ya. Ini gimana nih? Ya. Memang bukan klarifikasi, Pak Roni, bahwa pemerintah dan para penyelenggara multiplexing itu punya komitmen untuk memberikan set-top box secara gratis kepada masyarakat. Totalnya kalau tidak salah itu ada kurang lebih 15 juta set-top box gitu kan. 8,7 juta itu dari para penyelenggara multiplexing, kemudian sisanya itu dari pemerintah. Karena kita berbicara Jawa Barat ini kalau tidak salah hampir ada 500.000 lebih set-top box yang harus dibagikan hasil dari komitmen para penyelenggara multiplexing, gitu kan. Nah, masalahnya ini kapan, pertanyaannya? Beberapa kali saya meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan distribusi set-top box kepada masyarakat yang kurang mampu. Memang catatan dari kalau kita menggunakan data dari PKH atau data dari Kementerian Sosial itu ada 6,7 juta kurang lebih ya masyarakat miskin di Indonesia, tapi dari 6,7 juta itu tidak semuanya yang memiliki televisi, gitu kan. Jadi yang akan diberikan set-top box itu yang tentu yang memiliki televisi analog, gitu kan. Pak Iris, sebentar, saya potong. Skema pembagiannya seperti apa nih? Apakah seluruh rumah satu kakak misalnya, satu kepala keluarga, satu rumah lah itu dapat satu, atau set-top box ini nanti pembagiannya hanya di tempat-tempat keramaian, misalnya pasar, stasiun dan lain sebagainya, atau gimana? Konsepnya seperti apa? Ya, kita mengerucut ini perbincangan kita dengan Kominfo dan para penyelenggara multiplexing ini, kita menggunakan data dari Kementerian Sosial. Ya, gitu. Katakanlah data belum ditentukan karena kita tahu lah Kementerian Sosial itu masih ada double data kan. Nah, apakah mau menggunakan data program Keluarga Harapan, gitu kan? Kalau menggunakan program Keluarga Harapan, maka distribusinya pun juga akan mengena kepada masyarakat yang mendapatkan dana bantuan PKH, contoh, gitu kan. Tapi ini memang belum ditetapkan seperti apa, gitu kan. Tapi mengarah ke sana, gitu, karena memang yang memiliki data kemiskinan itu adalah Kementerian Sosial. Barangkali Kominfo juga akan mengikuti data dari Kementerian Sosial itu untuk distribusi set-top box ini, karena jangan sampai STB ini tidak tepat sasaran, Pak Roni, gitu kan. Kemudian juga oleh orang-orang ini kan lumayan harganya 150 sampai 200 ribu gitu, 10 ribu saja sudah berapa gitu. Bantuan COVID aja ditimbun ya, apalagi set-top box. jangan sampai bantuan STB ditimbun juga, gitu kan. Nah, kita ingin segera, gitu kan, dan kita dorong pemerintah untuk segera melakukan ini, karena Pak Roni, kita capek sosialisasi masyarakat, mana sih berarti kan harus ada STB-nya, gitu kan. Betul. Nah, jadi masyarakat sudah mendapatkan STB secara gratis, itu insya Allah jauh lebih bagus lagi. Tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan
STB gitu kan, karena bagi masyarakat yang mampu tinggal beli, bahkan TV-nya pun juga sudah digital gitu kan, seperti itu Pak. Oke, jadi nanti konsep pembagiannya seperti itu ya, kita tunggu aja. Dan kita harapkan juga untuk TV-TV besar, TV-TV nasional yang sudah berkomitmen untuk memberikan terutama penyelenggara MUX ya, karena kan salah satu syaratnya adalah memberikan set-top box. Ini harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa mendapatkan set-top box secara gratis gitu ya. Jadi dan semoga juga ATSDI jadi salah satu leader nanti untuk pembagian set-top box itu, karena ATSDI yang sangat paham ya, sangat tahu sekali daerah-daerah mana saja. Oh ya, kami juga mempunyai set-top box. Coba nanti akan kita tunjukkan yang namanya set-top box itu seperti apa ya. Nanti akan kita tunjukkan. Dan oh ya, Lesmana di Purwakarta. Ini berikutnya nih Pak Iris. Syarat untuk bisa dapat set-top box gratis apa ya? Pakai KTP atau sudah divaksin? Ya, itu mekanismenya nanti mungkin ya, karena belum ditetapkan oleh pemerintah gitu kan. Ya. Jadi mungkin divaksin hadiah STB ya, pasti pada mau divaksin ya. Belum, tapi ini belum ada ya untuk ininya Pak Iris ya. Untuk persyaratannya apa untuk dapatkan set-top box gratis ya? Belum. Nanti kan ditetapkan sama pemerintah. Saat ini dikait-kaitkan dengan vaksin, biasanya kan gitu. Udah vaksin belum? Oke, atau pakai KTP. Tunggu ya nanti Lesmana di Purwakarta, tunggu ya. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah, dan kita harapkan dalam waktu dekat sudah ada juklak juknisnya gitu ya. Dan ya kita ada set-top box ya. Nanti akan kita tunjukkan ya. Set-top box ya. Oke, baik. Nanti akan kita tunjukkan. Kemudian dari Andri di Purwakarta, Pak Iris selamat sore. Wah, ini udah kenal Pak Iris ini. Pak Iris selamat sore. Kenapa sampai sekarang cuman TVRI? Oh, ini langsung ya. Dia langsung masuk ya. Oke. Baik, ini langsung ternyata Pak Iris pertanyaannya. Andri di Purwakarta, Pak Iris, selamat sore. Kenapa sampai sekarang cuman TVRI dan Trans 7 aja ya? Terus harga set-top box kok 200 ribuan, padahal dulu 150 ribu. Tolong dong ada upaya dari ATSDI untuk mendorong pemerintah biar ada subsidi harga. Nah, ATSDI ini ATSDI ini yang harus mendorong pemerintah ini. Jadi pertanyaannya kenapa sampai sekarang di daerah terutama di Purwakarta, Subang, Karawang hanya ada Trans 7 aja. Yang kedua, harga set-top box kok 200 ribuan, padahal dulu 150 ribu. Nah, apa upaya TSDI untuk mendorong pemerintah agar bisa memberi subsidi harga? Kapok ATSDI. Ya, yang pertama, Kang Andri searching ulang lagi televisinya. Barangkali Insya Allah sudah banyak siaran-siaran digital yang bisa dinikmati di Purwakarta. Karena memang harus diupdate terus, Pak Roni. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah harga set-top box ini. Set-top box. Memang ada juga yang 75.000 loh, Pak. Ya. Ada yang 100, ada yang 700. Ada yang 700 tergantung fiturnya, gitu kan, tergantung fiturnya. Kalau yang 75 barangkali ya beberapa bulan ganti lah ya, mungkin karena kualitas gitu kan. Tapi kita tetap meminta kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga STB ini gitu kan, agar bisa terjangkau lah harga belinya oleh masyarakat gitu kan. Satu sisi pemerintah hanya memberikan STB gratis dalam kapasitas yang terbatas. Maka di sisi yang lain ya bantuan pemerintah, negara harus hadir dengan menjaga harga set-top box ini supaya daya belinya ini bisa terukur oleh masyarakat. Ruli di Bandung, nggak dijelasin ini Bandungnya mana? Ruli di Bandung, Pak Eris, saya sangat bergembira, saya sangat senang kalau pemerintah membagikan set-top box-nya secara gratis. Karena di saat-saat seperti ini, apalagi di saat COVID dan penerapan PPKM maksudnya, yang nanti tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 itu kan akan lama gitu kan. Tiba-tiba nanti ada upaya pembagian set-top box secara gratis dari pemerintah. Ini menyenangkan kami agar kami betah work from home, betah di rumah maksudnya. Nah, Pak Iris, kami harapkan bahwa untuk pemerintah agar benar-benar merealisasikan pemberian bantuan set-top box secara gratis dari Ruli di Bandung, Pak Iris.
Ya, Kang Ruli, di Bandung tidak semua masyarakat akan mendapatkan STB. Pemerintah akan memberikan STB secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu terlebih dahulu, gitu kan. Mudah-mudahan juga ini industri televisi di luar itu bisa juga memberikan STB dalam bentuk kuis atau dan lain sebagainya. Toh ini juga untuk kepentingan kita semua, gitu kan, agar masyarakat bisa menyaksikan televisi itu sendiri, gitu kan. Seperti itu. Oke, yang terakhir pertanyaan dari Windu Yulianto. Aduh, ini bahasa ini ya. Jadi gini, geus lila ge aing mah make receiver teh make antena. Soalnya di dia mah make antena teh ketangkep acara TV na. Ini Pak Iris tahu nih. Di mana itu? Di mana itu? Nggak disebut ini. Tidak disebutin. Ya, dia pakai parabola, pakai receiver karena antenanya nggak tidak ini ya, tidak bisa menerima siaran Pak Iris ya. Antenanya nggak bisa menerima siaran. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa titik di Jawa Barat itu blank spot terhadap terestrial, Pak Roni. Ya. Jadi masyarakat ketika mau mendapatkan siaran itu harus menggunakan parabola, gitu kan. Mudah-mudahan dengan era TV digital ini TVRI atau para penyelenggara multiplexing bisa membangun infrastruktur di wilayah-wilayah blank spot itu, gitu kan, sehingga masyarakat bisa jauh menikmati siaran yang jauh lebih berkualitas dan harganya gratis, gitu kan, dibanding parabola kan, begitu harus beli parabola kan. Iya, betul. Pak Iris, mungkin kita flashback sejenak sebelum kita akhiri perbincangan kita. Keunggulan TV digital ya, yang diketahui masyarakat adalah lebih bening. Jadi kemudian gambarnya lebih bagus, suaranya lebih bagus, dan gambarnya lebih detail dibandingkan dengan TV analog. Tapi apakah nanti dalam penerapan migrasi TV analog ke digital, apakah juga masih ada ya blank-blank area seperti itu, seperti ketika masa-masa TV analog? Karena ini banyak sekali dari pertanyaan yang masuk ke kami, ini kekhawatiran jangan-jangan nanti sama aja, karena kalau sudah seperti itu mereka harus menggunakan parabola, TV kabel, dan lain sebagainya. Gimana Pak Iris? Jadi gini Pak Roni, harusnya dengan era televisi digital itu sudah tidak ada lagi yang namanya blank spot, gitu kan. Sudah tidak ada lagi, karena ATSDI selalu menganggap ini yang penting, selalu menganggap bahwa era TV digital itu bukan soal alih teknologi saja, bukan televisinya bersih, jernih, dan canggih saja, tapi justru harus membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Salah satunya yaitu masyarakat bisa mendapatkan siaran televisi jauh lebih bagus, gitu kan, yang selama ini dia menggunakan parabola karena blank spot dan lain sebagainya. Jadi persoalan analog switch off ini, Pak Roni, bukan soal alih teknologi saja, tapi ada manfaat-manfaat besar yang harus dirasakan oleh masyarakat, gitu kan. Nah, kita mendorong kepada pemerintah agar titik-titik blank spot terestrial ini bisa segera diantisipasi dengan era datangnya televisi digital ini. Konon katanya TVRI, mungkin nanti Pak Roni bisa ngecek, gitu kan, ke narasumber TVRI, mereka akan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang selama ini blank spot, gitu kan. Waktu lama iya, tapi mudah-mudahan dalam kurun waktu sampai 2 November 2022 ini pembangunannya sudah bisa selesai, sehingga katakanlah hampir 99% masyarakat Indonesia itu bisa menikmati siaran televisi Indonesia, gitu kan. Selama ini kan di wilayah-wilayah pedalaman dan lain sebagainya agak susah untuk mengakses televisi Indonesia, gitu kan, karena masalah blank spot dan lain sebagainya, sehingga menggunakan parabola, begitu Pak Roni. Ya, oke, baik. Ya, jadi memang perbedaannya signifikan sekali ya, dan semoga saja memang kita harapkan, masyarakat mengharapkan tidak ada blank spot area seperti yang terjadi selama ini. Pemirsa, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung, baik secara langsung melalui Facebook ataupun Instagram. Dan tadi saya sudah janjikan bahwa set-top box itu seperti apa sih, gitu kan. Ini di tangan saya ada set-top box. Nah, ini harusnya ditutup. Nah, sudah saya tutup mereknya ya. Jadi set-top box ini digunakan set-top box ini. Nah, ini digunakan. Jadi ini tadi dilepas dulu ya. Dilepas dulu karena kita melakukan pemantauan. Nah, inilah yang disebut set-top box. Nih ya. Ada DVB T2, ada tulisannya DVB T2 di situ. Ya kan? Nah, ini namanya set-top box, modelnya kayak receiver parabola. Ya kan?
kayak receiver parabola, kemudian juga kayak TV kabel, TV berlangganan, pay TV seperti yang mungkin saat ini ada. Nah, jadi ini harganya sangat murah ketika awal-awal dulu ya, di bawah 300.000, di bawah 200.000. Ini, nah, semoga saja sebelum Anda beli, pemerintah sudah melakukan pembagian secara gratis ya untuk set-top box. Jadi ini set-top box-nya, ini tinggal masukin ke sini. Ini ada anten, kemudian ada output, ya, ada output. Ini outputnya juga ada ininya. Tinggal dari anten, kabel dari anten masuk ke dalam set-top box, ya, masuk ke dalam sini. Kemudian outputnya masukin ke, bisa juga melalui RCA ya. Kemudian masuk ke TV. Sudah, itu aja. Terus kemudian ada remote. Remote ini untuk scanning ya, untuk mencari saluran TV mana aja. Banyak yang sudah masuk kok. Kita aja menemukan ada sekitar 10 sampai 12 stasiun televisi ya yang berhasil kita receive. Ya, jadi silakan saja. Kalau misalnya Anda penasaran ya silakan aja. Anda bisa mencari set-top box. Kalau mencari nggak ada, membeli ya di toko elektronik atau di online banyak sekali ya, dan harganya juga bervariasi. Tinggal Anda pilih yang mana, kemudian scanning. Nah, kita harapkan saja kerja keras dari ATSDI untuk mendorong pemerintah memberikan subsidi agar harga set-top box ini kalau misalnya nanti tidak bisa dibagikan secara gratis dengan berbagai alasan. Karena mungkin kita diburu waktu untuk segera analog switch off, maka ATSDI bisa mendorong pemerintah agar memberikan subsidi ya, misalnya subsidi sampai 80 atau 90% dari harga. Nah, ini bisa disubsidi oleh negara. Kita harapkan seperti itu agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan set-top box gitu. Oke, saya kira itu peralatan udah kita tunjukkan yang namanya set-top box seperti apa. Pak Iris, ada yang mau ditambahin? Itu saja Pak Roni, yang paling penting mari kita gembira bersenang-senang gitu kan untuk menyambut datangnya era televisi digital, karena kebermanfaatannya sangat jauh lebih luar biasa. Mudah-mudahan di saat pandemi COVID-19 ini yang entah sampai kapan, tapi mudah-mudahan segera saja kehadiran era televisi digital ini sangat bisa menjawab sedikit banyak permasalahan dari apa yang terjadi akibat pandemi COVID. Salah satunya adalah akan tumbuhnya industri kreatif sehingga ekonomi digital akan terus berjalan dengan baik gitu kan Pak Roni. Ya. Kalau di kita kalau sekarang kan COVID itu 5M Pak Roni ya. Ya. Mencuci tangan, apalagi mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus menyayangi orang tua. Satu lagi ada M-nya menonton TV digital. Menonton TV digital di rumah ya. Oke, baik. Pak Iris, terima kasih waktunya untuk kesempatan sore kali ini. Ya, terima kasih, jaga kesehatan Pak Iris ya, tetap pakai masker dan sering cuci tangan. Baik, pemirsa, sayang sekali ada yang masuk lagi pertanyaan tapi waktu kita sudah habis. Nanti kita akan sampaikan, kita jawab pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Silakan saja, nanti bisa di channel FAMS TV di bawah, nanti di kolom komentar akan kita jawab di situ. Dan jawaban ini bukan dari kita, tapi jawaban ini dari Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Bapak Ketua Umum Eris Munandar tentu saja. Baik, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tapi kita sambut gembira, kita sambut sukacita. Di tengah suasana pandemi COVID-19, ada COVID Delta lagi yang saat ini masuk, ada angin segar dunia hiburan kita, di dunia pertelevisian kita, bahwa kita akan diberi mutu siaran yang lebih bagus ya, kualitas gambar yang lebih bagus, dan juga lebih simpel lagi, kita mendapatkan tontonan-tontonan yang menarik. Terima kasih banyak kebersamaan Anda, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, sering cuci tangan ya, dan semoga saja COVID segera hilang dari negeri kita tercinta dan kita bisa melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Saya Roni, pamit undur dari Roni Times untuk edisi sore kali ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.